syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada acara sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan ini kami sampaikan dalam rangka pemenuhan tugas modul 1 pendidikan guru penggerak angkatan 4 yang saat ini kami lalui Bapak Ibu. Dan ini menurut saya ini hal yang sangat baru sekali, karena dulu ketika S1 ini tidak pernah tersentuh, S2 pun tidak pernah tersentuh, PPG pun juga belum pernah tersentuh Mungkin kemudian budaya positif ini nanti materi yang kedua ini kaitannya dengan bagaimana kita membangun budaya yang positif di sekolah, terutama dalam penanganan siswa-siswa yang bermasalah. Mungkin ini saya juga banyak belajar dari Mbak Isti ya, selaku guru BK. Ternyata di era saat ini itu memang penanganan siswa yang bermasalah itu tidak hanya tanggung jawab guru BK. Nah, akhir hari ini nanti ada pendahuluan, ada pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan nasional, ada budaya positif, dan nanti tanya jawab Bapak Ibu. Nanti kita sharing-sharing saja. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin Pak Jayadi belum kenal. Kalau yang lain saya yakin sudah rakat sekali persaudaraan kita. Kalau untuk Pak Jayadi mungkin belum Pak Jayadi. Saya dari Pak Jayadi sudah tidak kenal. Iya. Saya sudah dari tahun 2010 Pak di sini Pak. Lanjut. Sebagai pendahuluan ya Bapak Ibu, marilah kita selalu bersyukur, karena profesi Bapak Ibu guru ini adalah profesi yang sangat mulia. Dan itu nanti saya yakin anak-anak itu akan menjadi penolong kita besok. Kalau kita ikhlas dalam mengajar, penolong kita besok di akhirat. Karena dalam suatu kalau tidak salah ya, suatu tulisan atau riwayat itu bahwa memang anak-anak kita, entah itu kandung atau tidak, itu nanti akan menjadi penyelamat kita besok di akhirat. Monggo lanjut. Tujuan pembelajaran pada sharing kita hari ini Bapak Ibu, nanti diharapkan kita semua ya itu dapat terbentuk pandangan tentang refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan nasional. Lanjut. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu adalah menuntun Bapak Ibu. Nuntun itu kan ibaratnya orang ngerti jalan, ya, tidak tahu arah. Nah, kita itu ternyata sebagai penuntunnya, kita itu menuntun supaya anak itu tahu, seperti itu ya. Di sini disebutkan bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, kodratnya anak-anak itu apa? Kodratnya anak-anak itu ya bermain, seperti itu ya. Kalau untuk kita, untuk anak SMK ya kita berkarya. Nah, ayo dituntun anak itu supaya berkarya. Di antara teman-teman kita di guru penggerak angkatan 4 itu ada yang TK, ada yang SD ya. Mereka menggali kodrat anak-anak di TK itu seperti apa, seperti itu. Ya. Agar apa? Setelah digali ya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi manusia maupun anggota masyarakat. Jadi memang maksud dari pendidikan itu supaya anak itu selamat. Kalau anak itu dalam kehidupannya dia tidak selamat, dia punya banyak masalah, ya, berarti belum sukses kita dalam mendidik anak.
Jadi di situ disebutkan bahwa ketika anak itu selamat, bahagia, apa yang dicita-citakan itu terlaksana, ya, dan jadi manusia yang sebaik-baiknya, setinggi-tingginya, oh berarti kita berhasil. Ya, jadi anak itu mampu berguna di antara orang-orang sekelilingnya, seperti itu. Ya, jadi ini dasar yang pertama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah nuntut, seperti itu. Monggo lanjut. Terus konsep yang kedua dalam menuntun, ya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat. Nah, ini yang ditekankan di pemikirannya si Ki Hajar Dewantara ini, bahwa memperbaiki laku. Laku itu kalau bahasa Jawanya kan tumindak. Nah, yang ditekankan di sini bahwa memang ketika menuntun itu, ya, itu nanti diharapkan iso merubah tumindake. Di sini yang diutamakan adalah memperbaiki lakunya. Lanjut. Nah, dalam menuntun, Bapak Ibu, ya, ini ada konsep Ki Hajar Dewantara yang ini sudah dari dulu, ya, kita tahu, ya. Cuma kemungkinan kita hanya tahu saja, ya. belum begitu mendalami apa maksudnya. Bahwa ketika menuntun, ya, ini ada 3 poin yang harus diperhatikan. Engarsa Sungtulodo. Ketika kita menuntun kan kita harus tahu arahnya dulu, kudu ngerti dalan dhisik. Seperti itu. Jadi engarsa di depan itu memberi contoh. Kita, orang tua, Bapak Ibu guru, ya, kepala sekolah, ya, itu harus memberi contoh yang baik dulu. Ketika kita mau menuntun, nah, kita mau menuntun, kita saja salah arah, nah, nanti anak itu jadi apa seperti itu. Nah, ya. Jadi yang pertama, engarsa Sungtulodo, yang di depan memberi contoh. Siapa Pak yang di depan? Ya, Bapak Ibu guru, orang tua, kepala sekolah, seperti itu. Ya. Terus yang kedua, konsep yang kedua, madya mangun karso, di tengah-tengah itu membangun motivasi, kehendak, semangat. Itu siapa? Ini adalah siswa. Ya. Ketika ada contoh yang baik, terus siswa ini semangat, ya, siswanya motivasinya tinggi, punya kerja keras, terus pantang menyerah, ya, itu nanti insya Allah juga akan berhasil pendidikan itu. Nah, ketika anak kita saja anak kita tidak ada motivasi, melempem, gimana berhasil pendidikan nasional nanti? Dan konsep yang ketiga adalah tutpuri handayani, yang di belakang, ya, istilahnya poro-poro, ya, yang di belakang itu yang memfasilitasi, mendukung dari belakang, mendorong. Siapa ini orangnya? Tutpuri handayani, ya pemerintah, ya sekolah, ya kembali kita Bapak Ibu guru juga, kepala sekolah juga, gubernur, wali kota, seperti itu semua. Jadi ya masyarakat memberi dorongan, memberi fasilitas. Nah, ini konsep dalam menuntun Bapak Ibu. Ya, ada yang memberi contoh, ya, ada yang dicontoh, enek sing nglakoni, ya, dan ada yang mendorong, memfasilitasi. Ini konsep yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mungkin selama ini kita itu sekedar tahu saja tapi tidak tahu makna di dalamnya. Monggo lanjut. Sedangkan ini adalah konsep kedua dari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tadi menuntun, yang kedua adalah kodrat anak untuk merdeka. Dasar pendidikan tentang kodrat anak untuk merdeka. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya, ya, lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, ya, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ini yang dinamakan merdeka. Seperti itu. Dia juga tidak terpaksa,
anak-anak ketika belajar tidak merasa terpaksa atau terbebani seperti itu. Jadi dia bebas seperti itu ya. Lanjut. Ini masih konsep yang kedua ya, merdeka. Di sana ditulis bahwa ini diambil dari buku Ki Hajar Dewantara ya, ketika Kongres PPKI. Pengaruh pengajaran itu umumnya untuk apa? Memerdekakan manusia atas hidup lahirnya. Ya, itu tentang pengajaran. Sedangkan memerdekakan batinnya itu terdapat dari pendidikan. Ya. Nek lahir itu diajar, tetapi kalau untuk memerdekakan batinnya ya, yaitu melalui proses pendidikan. Karena proses pendidikan di sana memang kita harus mengarahkan, menuntut seperti itu. Nek ngajar itu kan hanya ngajar, diajari. Oh, ini diajari ya. Ini masih konsep yang kedua, kodrat anak ya, yaitu bermain. Nah ini bermain itu adalah salah satu kodrat anak. Jadi jangan sampai anak-anak itu dipangkas kebutuhan bermainnya itu tadi. Tapi ya itu tadi, kalau kita untuk anak SMA, SMK itu adalah berkarya. Ya. Kemudian dalam bermain ini juga melibatkan pikiran, perasaan, kemauan. Ya. Jangan dikira bermain itu hanya kegiatan yang sia-sia. Tetapi dalam bermain itu sebenarnya melibatkan sekian ini. Ya. Dari pikiran, perasaan, kemauan, tenaga seperti itu. Nah, mungkin untuk anak TK dan SD permainan ini juga dapat dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Lanjut. Kemudian konsep yang ketiga, ya, ini tentang pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah ini Bapak Ibu yang kemarin memang sangat ditekankan oleh Pak Nadiem bahwa pendidikan untuk saat ini itu harus berpihak kepada anak. Bahwa berpihak kepada anak ini dalam rangka membebaskan anak dari segala ikatan. Ya. Terus kita sebagai guru itu ya suci, tulus dalam mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak atau untuk berhamba kepada anak saja. Seperti itu, baik. Ya, ini konsep yang keempat tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Oke. Tabula rasa itu apa? Tabula rasa itu ya kayak kertas kosong ya. Jadi anak itu sebenarnya bukan kertas kosong. Kalau selama ini kan kita konsep yang dibangun ya, itu anak itu ya kertas kosong. Terus kita bebas mencoret-coret ya. Kalau kita nyorete apa ya udah jadi apa, nyoretnya jadi tidak. Konsepnya Ki Hajar Dewantara ini bahwa anak itu diibaratkan seperti garis samar. Jadi lahir itu dia sudah membawa, sudah ada bawaannya, garis samar. Ya. Terus tugasnya apa? Kita sebagai pendidik, tugas sebagai pendidik yaitu menebalkan garis yang samar itu tadi. Ya. Ini konsep dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Terus bagaimana cara menebalkannya? Itu lanjut. Ya, menebalkan anak itu yaitu dengan kekuatan konteks diri anak tersebut melalui sosiokultural, melalui budaya. Sebagai orang Jawa ya marilah kita tebalkan tingkah laku ya anak itu dengan budaya-budaya yang ada di Jawa, misalnya dengan basa krama seperti itu. Ya. Melalui basa krama ya, itu nanti anak itu akan menghargai orang yang lebih tua, akan menghargai orang yang lebih tua, akan ngajeni seperti itu. Tapi memang ini permasalahan kita bersama. Saat ini generasi keluarga baru yaitu memang jarang sekali untuk mengajarkan
bahasa Jawa itu sebagai untuk memperkuat sosiokultural dari anak-anak. Lanjut. Dan ini konsep yang kelima dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu dalam rangka mendidik budi pekerti. Ya, dalam rangka mendidik budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Pekerti ya, watak, karakter ya, adalah bersatunya antara gerak pikiran, kehendak, kemauan, sehingga menimbulkan semangat. Seperti itu. Lanjut. Konsep yang terakhir dari Ki Hajar Dewantara, bahwa guru ya, pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Mungkin di sini ada yang sampingan sebagai petani, Pak Padio, Pak Dio. Pak Padio tentunya sudah merasakan bagaimana kita bertani, kita menyiapkan lahan, kita menyemai benih, kita menanam, kita menyiangi, kita memupuk, dan akhirnya nanti kita memanen. Seperti itu. Lah, guru atau pendidik ya tugasnya seperti itu, Bapak Ibu. Anak-anak itu ya seperti tanaman jagung lah buat kita. Awak dhewe kon nguri-uri supaya anak-anak itu nanti bisa lemu jagungnya dan nanti bisa panen yang sangat luar biasa. Pokoknya gede-gede ya, jagung Arab. Lanjut. Ini pesan kunci dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini Bapak Ibu pesan kunci yang pertama. Kami ulangi bahwa ketika anak itu sudah bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat, ya, dia bahagia, selamat dunia tur dumugine akhirat, ya, insya Allah pendidikan kita sudah berhasil. Nah, di bawah itu ada pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pendidikan abad 21. Intinya itu sama, menuntun itu nih zaman saiki yo kolaborasi, yo komunikasi, yo inovasi. Terus kalau dulu Ki Hajar Dewantara selamat dan bahagia, sekarang ya sama, will-being itu ya kesejahteraan. Sejahtera yo selamat yo bahagia. Jadi konsep Ki Hajar itu memang sangat relevan sekali, tidak lekang oleh waktu. Oke, seperti itu. Monggo lanjut. Ini pesan kunci yang berikutnya, bahwa di masa depan, ya Bapak Ibu guru, bahwa di masa depan murid kita itu harapannya menjadi murid yang humanis, penuh kasih sayang, selamat dan sejahtera dalam segi apapun. Ya, seperti itu. Lanjut. Ya. Ini yang terakhir, bahwa guru dan murid itu harus berkolaborasi, kudu bareng-bareng. Berkolaborasi itu ya bareng-bareng, kerjasama. Untuk apa? Untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa, baik itu spiritual, baik itu intelektual, sosial, supaya apa? Anak-anak itu selamat dan bahagia sebagai manusia. Kemudian yang kedua, siswa dan guru, ya tentunya ini dalam rangka untuk Merdeka Belajar, ya, yang berkolaborasi bersama. Ayo bersama menggali, mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing, ya, untuk mewujudkan siswa yang merdeka atau siswa yang sejahtera. Ya, itu materi yang pertama gitu Bapak Ibu. Materi yang pertama itu tadi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional. Kemudian untuk meningkat waktu, ya, ini kita masuk di materi yang kedua, yakni tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana sekolah kita itu akan menjadi sekolah yang baik di masyarakat? Karena sekolah ini bisa baik ketika apa?
tidak ada budaya positif di sini. Gimana sekolah kita akan baik ketika budaya negatif yang dikembangkan di sini? Seperti itu. Pada sesi budaya positif ini, kita akan fokus untuk menciptakan suasana positif penanganan siswa itu tidak hanya melalui BK, guru BK, bimbingan konseling, tapi penanganan siswa itu ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Saat ini kan mungkin kebanyakan ketika ada masalah kita melemparnya ke BK. BK ya, terus nanti ternyata BK itu di sana ternyata dibiarkan saja, hanya ada beberapa yang memang di gulauan lah saestu. Dan ini menjadi isu bersama. Ternyata di sekolah-sekolah lain juga seperti itu. Nah, ini capaian umum dari modul ini bahwa ketika nanti kita mempelajari budaya positif ini, Bapak Ibu, kita tahu konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah. Tentunya budaya positif ini dalam rangka berpihak pada murid, seperti yang digaungkan dari Kemdikbud, memang saat ini memang kita berpihak pada murid seperti yang disampaikan yang jadi Mentoro di awal tadi. Terus yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum dan mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini juga hal yang baru bagi saya. Apa toh budaya positif itu? Ya, budaya positif ini dalam rangka menciptakan ekosistem yang positif. Dalam pertanian itu ekosistem, ya ekosistem. Jadi kita itu akan membangun ekosistem yang baik. Supaya apa? Supaya tumbuhan kita sebagai petani itu subur tenan, nyenengke, ya seperti itu. Diambil contoh seperti petani, ya budaya positif itu. Ya, kita ambil contoh dari perbandingan dengan hidup-hidupnya tumbuhan seorang petani, ya. Pada hakikatnya sama, Bapak Ibu. Guru dan petani pada hakikatnya sama. Lanjut. Ini hal-hal yang baru ketika menciptakan budaya positif ini, Bapak Ibu. Ternyata saat ini kita dituntut untuk apa itu mengetahui tentang apa perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, ya. Terus nanti juga ada konsep disiplin, ada konsep motivasi, ya, perilaku siswa, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita, ya, dan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini perubahan paradigma. Dalam menangani siswa, Bapak Ibu, ya, kita itu sebenarnya sulit atau tidak, ya? Dalam menangani siswa itu, ya gampang-gampang sulit, ya. Ini ada suatu contoh, misalnya ini A, ya. A ini Mas Nanang misalnya, A ini Mas Nanang, B ini Mas Danang. Nah, Mas Danang ini, Mas Nanang ini diibaratkan kamu itu mempunyai sesuatu, Mas Nanang, yang sangat berharga, ya. Tugas yang jenengan jogo sesuatu itu berharga. Dia juga ngasih, berarti jadi ngasih tuduh nih, ya, seperti itu. Terus Mas Danang itu tugasnya untuk meminta apa tuh kuwi Mas Nanang, apa Mas sing ning jero kuwi. Nah, Mas Nanang kan ya tidak serta-merta langsung dituduh, karena itu kan hal yang sangat berharga. Nah itu begitu juga anak-anak seperti itu, ya. Anak-anak juga seperti itu. Kadang ada yang sulit mengeluarkan bakat minatnya, ya. Terus semangatnya, motivasi dalam belajar juga sulit. Dan kita harus tahu seperti itu. Guru harus tahu bahwa memang untuk membuka diri siswa itu memang sangat sulit. Jadi dibutuhkan cara-cara untuk supaya anak itu mudah menerima apa yang kita sampaikan. Ya. Nah, ini yang pertama adalah perubahan paradigma. Ya. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma tentang ilusi kontrol dan teori kontrol. Mungkin yang sudah terpatri di dalam pikiran kita, ya, bahwa seorang guru
itu bisa mengontrol murid. Terus ada ilusi lagi bahwa kritik itu akan menjadi orang itu bersalah, terus bersalah terus kuat karakternya. Ya. Terus ada ilusi lagi bahwa penguatan yang positif, ya toh, kandani api-api itu bermanfaat. Terus juga ada ilusi lagi bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Ternyata ini hanya ilusi-ilusi saja Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ternyata apa? Kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Kita itu tidak bisa mengontrol murid-murid kita sebenarnya. Di sana ada tabel ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita itu tidak boleh mengubah pandangan seseorang itu di bodoh karo awake dhewe, tidak bisa. Tapi kita harus bisa melihat bahwa memang orang-orang lain itu punya pandangan yang berbeda-beda seperti itu. Terus ada lagi tentang perilaku buruk itu dilihat dari suatu kesalahan. Nah, ternyata dalam teori kontrol ya, pemikiran saat ini ternyata apa? Semua itu tidak bisa disebut salah karena semua itu memiliki tujuan. Nah, kita ini yang mungkin nanti sulit ketika dalam menghadapi siswa ya, gitu. Terus orang lain itu bisa mengontrol saya, itu kurang tepat ya. Itu hanya pemikiran yang terdahulu. Sebenarnya yang memang benar itu ya hanya kita yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Seperti ya di sana juga dilanjutkan, saya bisa mengontrol orang lain. Anda itu sebenarnya tidak bisa mengontrol. Mungkin itu hanya terpaksa saja. Ya. Terus juga dulu ya mungkin kita berpikir menang kalah. Gimana cara kita membuat orang itu kalah? Ya. Tapi untuk saat ini tuh marilah kita berpikir semua dapat keuntungan. Oh yang menang, aku yang menang. Oke, lanjut. Ini konsep budaya positif yang kedua, yakni tentang disiplin. Nah, disiplin ini kita berkali-kali, anak ini dia disiplin, harus dipandani, harus dihukum seperti itu ya. Ternyata tidak ya. Ternyata disiplin itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ternyata apa pengertian disiplin itu adalah belajar. Nah, ketika anak itu untuk mendisiplinkan harus dihukum, lah kapan anak itu belajar? Ya, jadi disiplin di situ artinya belajar. Itu. Ya. Disiplin itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Ya. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dan disiplin. Tapi ketika mendisiplinkan tidak ada proses belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau orang itu melakukan sesuatu ya, itu ada motivasinya, ada tiga. Jadi mau melakukan sesuatu ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah ini ketika ada anak-anak itu patuh itu dia ngopo sebenarnya. Dia itu sebenarnya untuk menghindari hukuman atau apa ya. Terus yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Misalnya ini orang kita melakukan A itu untuk mendapatkan imbalan. Dan juga yang ketiga orang melakukan A itu sebenarnya untuk menghargai diri sendiri. Nah ini mungkin yang kita kita gali di siswa itu sendiri. Ketika anak-anak itu melakukan A hanya untuk menghindari hukuman, itu berarti ya sekolah ini belum berhasil. Karena mau menghindari hukuman nanti di luar dia pasti akan bebas maunya sendiri. Ya. Tetapi ketika sudah berbuat yang nomor 3, yaitu menjadi insan yang kita harapkan. Lanjut. Nah, ini tentang keyakinan kelas, hukuman dan perdagangan. Bapak Ibu, mengapa
tidak peraturan saja. Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada suatu kasus ini yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan kalau keyakinan supaya apa ya Pak Guru? Kenapa kok kita itu memakai helm ketika berkendara? Pertama jelas itu aturan sanksi. Selamatan. Selamat dari Iya, oke. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? disiplin, tidak tertinggal materi. Ya, ini sebenarnya dalam rangka untuk membangun keyakinan Bapak Ibu. Ketika Pak Wil tadi menjawab supaya tidak ditilang polisi, itu hanya peraturan saja seperti itu. Tapi yang dibutuhkan itu adalah keyakinan, seperti yang disampaikan Pak Patio, supaya ini kan dalam rangka keselamatan. Nah, ketika itu sudah termindset, oh berarti itu namanya keyakinan. Nah, ini yang dibangun sebenarnya dalam sekolah kita. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh. Yang mana Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas, A atau B Bapak Ibu? Ya. Kalau yang A ini apa Bapak Ibu? Iya, kalau A ini peraturan. Kalau kita membangun keyakinan, itu nanti Aturan satu beda. ya insya Allah akan apa ya? Iya akan berbeda lah situasinya. Nah, kesepakatan itu kami dan guru dan murid ya saling menyayangi. Nah ini ternyata kita maupun anak kita ya, anak-anak didik kita itu ketika melakukan kesalahan ya, itu ternyata dia itu sebenarnya pengen mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sebenarnya. Kadang dia itu pengen ya dikasih sayangi seperti itu ya, pengen mendapatkan apa pengakuan, penguasaan itu, pengen bebas, pengen seneng ya, pengen urip seperti itu, hidup ya supaya seperti itu. Jadi mereka itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya ya, melakukan kesalahan-kesalahan itu jangan dinilai mereka itu melanggar atau langsung menjas ya, negatif tidak, tapi ternyata dia itu sebenarnya mungkin pengen apa tuh sini. Nah ini yang mungkin belum terbuka di antara kita nih. Lanjut ya. Nah ini yang konsep yang dibangun dari pendidikan Merdeka Belajar ya. Nah jadi kita tidak boleh membuat anak ini menangis karena dia pengen menyampaikan kebutuhannya. Terus dilanjutkan, ini salah satu konsep juga tentang budaya positif bahwa ada 5 posisi kontrol. Nah, yang paling baik Bapak Ibu kita itu di posisi manajer ya. Kita itu tidak sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau sebagai kita teman ya atau pemantau tidak. Ya, guru ini harusnya sebagai manajer. Ya, manajer dalam apa menangani siswa-siswa ya. Materi yang terakhir yakni tentang restitusi. Tentunya sangat berkaitan sekali dalam membangun budaya positif di sekolah dalam menangani siswa. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ketika anak-anak berbuat salah itu dia tidak minder terus apa meneh izin ya, tetapi ketika mereka berbuat salah itu kita menangani terus mereka kembali lagi dengan apa lebih baik dari sebelumnya seperti itu ya. Nah ini segitiga restitusi ya, bahwa ketika menangani siswa bermasalah ya ini ada 3 langkah Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, yang terakhir atau yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah,
ayo kita terapkan Bapak Ibu. Kemarin saya mencoba untuk menerapkan, Bu Devi juga mencoba untuk menerapkan, dan ternyata memang ada hal yang beda, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, ya, misalnya terlambat seperti itu, ya, mari kita panggil, ya, satu-satu minta izin. Ya. Mungkin yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Dia salah, wis dengan salah, tetapi terus harus kita benak-benak atau kita hukum, ya. Tapi kita stabilkan kondisinya, ya. Stabilkan dilulu sih. Ibaratnya wong Jawa dilulu, diunggahne dhisik. Gimana cara munggahnya iki? Kamu berbuat salah, ya tak? Semua orang itu pernah berbuat salah. Okay. Saya pernah berbuat salah. Hari ini kamu juga berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Dan tidak hanya kamu satu-satunya yang berbuat salah, ya. Ini. Nah, dari kejadian itu, ketika kita menanya seperti itu, anak itu akan jadi stabil meneh. Ya. Kita stabilkan dulu, kita tinggikan anak itu, ya. Terus kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira kamu itu alasannya apa? Kowe kok misalnya telat tadi, ya, kowe alasanmu apa kok telat? Ya, ngopo kok ngelakoni dulu? Ya, seperti itu. Jadi ditanya alasannya. Tidak serta-merta kita langsung kowe salah, langsung push up, apa lari jongkok, tidak. Tapi kita mencoba anak itu sebenarnya itu kok telat ini ngopo ya? Seperti itu. Jadi kita juga harus sebagai pendidik itu, ya, kita dalam menangani siswa juga harus memanusiakan siswa itu, karena memang tujuannya kan kita berpihak kepada anak, ya, berpihak kepada anak, ya, tidak serta merta langsung menghukum, ya. Setelah divalidasi, setelah di cross check, oh ternyata gue ini, oh ternyata kesalahan gue alasannya ini, ya. Terus kita tanyakan keyakinan, ya, keyakinan sekolah ini, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Sekolah ini kan punya peraturan, ya. Sekolah ini punya peraturan. Sekolah ini punya keyakinan. Yo rasa enak dhewe kamu berbuat seperti itu. Kemarin saya mempraktekkan tentang membuang sampah sembarangan. Ketika pada keyakinan ini, ya, kita buka pemikiran anak. Sekolah kita ini sekolah adiwiyata, ya, sekolah yang berbudaya lingkungan, berbasis lingkungan. Ketika kamu melakukan hal seperti itu, ini kan sangat bertentangan sekali. Itu kira-kira salah tidak? Ya salah, seperti itu, ya. Ya, jadi mereka itu tahu, oh ternyata salah, ya. Ternyata keyakinan sekolah kita itu seperti ini, ya. Nah, jadi kita membuat anak itu berpikir, orang mau salah terus gak dihukum, tidak. Nanti seperti itu anak itu tidak tahu salahnya itu di mana, ya. Terus mungkin di akhir nanti kita tanya juga, sebenarnya kamu itu pengen jadi apa? Mungkin pengen jadi wong sing piye loh. Nah, rata-rata mereka pengen menjadi orang yang sukses, pengen menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik kok dimulai dari kasus kesalahan kayak gini? Ya nggak ada. Lah anak itu jadi berpikir, oh ini belum terpikir, oh ternyata nangani siswa itu begini. Mungkin ini ilmu-ilmu BK. Nah, Bapak Ibu, ayo kita nanti coba kita praktekkan, ya. Kita praktekkan, ada perbedaan tidak di antara siswa-siswa yang bermasalah. Monggo lanjut. Nah ini, ya, mungkin lebih rincinya seperti ini, menstabilkan identitas untuk membuat murid merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi walaupun siswa itu bermasalah, nih dan ini memang diunggulnya sih, Mungkin Bapak Ibu guru bisa berkata, oh, salah itu biasa, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Tapi apa? Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik, ya, untuk mencari sopo sing bener sopo sing salah, ya. Tetapi Bapak Ibu guru tertarik menyelesaikan masalah ini.
Seperti itu ya. Ini jadi diunggulnya dhisik. Bocah iki sing salah diunggulnya dhisik. Lanjut. Bu Devi. Nah, ini rincian dari validasi tindakan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, oke? Tapi kamu tidak melakukannya toh? Nah, seperti itu. Atau yang lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, apa pentingnya gue melakukan ini? Ya seperti itu. Lanjut Bu Devi. Dan ini keyakinan. Coba kamu pikirkan apa nilai atau kepercayaan di sekolah kita. Nilai atau keyakinan apa yang kita sepakat. Seperti itu. Kamu itu menjadi jadi pengen bocah sing piye. Nanti anak akan berpikir seperti itu. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Oke. Dan selanjutnya. Allah, Bu Devi lanjut. Oh, sampun, oke. Matur nuwun Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan. Pak Eko, ini kita dikasih kesempatan untuk bisa diskusi di sini, sangat luar biasa, materinya luar biasa, ilmu baru lagi buat kita. Bagaimana cara kita melayani mungkin ya Pak ya, kalau bahasa kami di Bina Konsen adalah melayani siswa. Memang kita butuh komitmen untuk melayani anak-anak yang era abad 21 sepertinya, era milenial. Anak-anak zaman sekarang memang nggak bisa dikeras, tapi anak-anak itu memang harus diunggul nih gitu. Jadi harus diangkat dulu, dikorek dulu, dihargai itu bermasalah, kemudian ditangani dulu sama guru matonya, kemudian disinkronkan dulu gitu ya, kolaborasi dengan wali kelasnya. Nah, kemudian baru dikomunikasikan dengan guru BK-nya. Nah, ketika ke guru BK ini sudah masuk ke kuratif ya, jadi penanganan. Anak ini harus dikonseling dengan teknik apa. Jadi tidak semua langsung di justice, anaknya salah, kamu salah, kamu pelanggaran. Dulu itu mungkin ada sistem poin ya. Nah, sistem poin itu sebenarnya bukan di BK, itu di bagian kesiswaan. Tapi saat ini sudah tidak diterapkan lagi di sekolah kami. Alhamdulillah ini mengurangi penghakiman udah gitu ya. Cuman ini tadi kita harus benar-benar bisa membimbing anak. Nah, itu juga perlu sinergi mungkin Bapak ya, Bapak Ibu, kita sinergi guru mapel, guru wali kelas, guru BK. Ini kita harus benar-benar sinergi. Mungkin itu kalau kita mau komitmen, saya siap ya, kami siap menjadi melaksanakan pemikiran-pemikiran yang terdelantara di adaptif ya dengan abad 21 ini, nggak adanya kolaborasi, kemudian inovasi gitu ya. Kita juga harus tadi kita harus benar-benar memahami siswa. Ayo kita bareng-bareng, kita bisa menuntun ya, Pak Eko ya, menuntun. Terus apa lagi tadi Pak? Menuntun. Nah, ya itu, jadi itu tadi. Mungkin gitu ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Eko atas ilmunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Pur, mungkin ada yang perlu disampaikan, Bu Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko untuk kesempatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahwa mungkin saya agak berbeda, itu harus mulai memahamkan dan menerapkan teori pedagogik yang saya sebut tadi, memahami karakteristik peserta didik. Itu yang pertama. Kenapa? Supaya kita bisa menyinkronkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun, kemudian memfasilitasi, kemudian mendorong. Nah, ini kalau ada sinkronisasi antara pendidik, kemudian orang tua di rumah nanti kaitannya sudah dengan lingkungan dan sebagainya, karena lingkungan itu dominan. Anak yang satu dengan anak yang lain itu tidak sama. Nah, itu menjadi masalah buat saya selama ini. Terima kasih Bu Pur atas masukannya. Mungkin ada Pak.
kasih atas Pak Eko dengan sudah materinya yang disampaikan. Saya cuma unek-unek saja Pak Eko. Seperti apa? Mengajak orang tuanya datang ke sini bersama-sama kita program kita gitu. Sementara itu, terima kasih semuanya. Pak Dio, untuk Pak Dio. Boleh. Terima kasih. Tugasnya juga kan biasa. Bagus sekali materi dari Pak Eko. Sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Pur dan Pak Jayadi. Mungkin guru-guru yang sudah tua itu sudah pernah mendapat, tapi ya selalu kan. Demikian Bapak Ibu. Kalau saya garis bawahi tadi, yang pertama katanya dengan pelaksanaan penanganan siswa ini, kalau saya melihat memang di SMK dengan pendidikan di bawahnya itu rodok beda. Artinya gini, kalau memang membuat anak-anak itu perilakunya jadi bagus, karakternya jadi bagus, mungkin bisa mencontoh dengan TK SD. Artinya apa? Di TK SD yang unggul-unggul itu semua, jadi siswanya juga muridnya juga sekolah, orang tuanya juga ikut sekolah. Jadi semuanya bareng-bareng gitu. Jadi tidak hanya siswa sing dikandani wong tuane tidak. Jadi dua-duanya. Jadi mungkin ada semacam, kalau dulu ada buku penghubung lah kalau di Asia. Kemudian yang berikutnya ini Pak, tentang penanganan siswa mungkin yang bermasalah. Itu tadi kalau ada beberapa misalkan tadi pendidikan menuntun Pak tadi, menuntun. Ya. Kalau menuntun ini mungkin kan gambaran saya menuntun ini mungkin ya kadang yang orang dituntun tak kadang digeret barang. Artinya mereka minggu ya digeret. Jadi geretnya rada kenceng mboten napa-napa. Jadi nuntun pedes ya Pak. Jadi ini memang kan jebul jurang ya digeret tenan. Jadi misalkan kok anak itu melanggar melakukan pelanggaran yang agak berat, misalkan itu membahayakan dirinya, ya kita tarik sedikit, tarik agak kenceng tidak apa-apa. Daripada nanti anak itu malah bablasan gitu. Jadi menurut saya itu pemahaman saya tentang mendidik katanya dengan menuntun ini tadi. Terima kasih. Iya, matur sangat Pak Tadio atas masukannya ya. Memang untuk bagi kami, terutama untuk perkuliahan 2000-an ya Pak Istri, mungkin ini tidak ada ya konsep-konsep Belajar Dewantara itu. Mungkin kalau untuk yang sepuh-sepuh mungkin ya, mungkin ada gitu. Terima kasih Bapak Tadio atas masukannya. Mungkin kaitan dengan masukan Pak Jayadi tadi Pak Yo, itu mungkin nanti bisa kita komunikasikan Pak Yo ke sekolah nih. Monggo, silakan Pak Mulyoto. Pak Nana, Kemasannya berbeda. Mbak Winda, Pak Yus, oke, monggo Pak Nana. Yang muda yang di daerah Pondok. Matur nuwun awet danipun. Miturut pamanggih kula menawi dadosaken para siswa menika langkung sae nggih kados Bu Isti kula wau. Gusti betul-betul. Ngendikanipun Bu Isti kula wau kan kedah sinergi nggih. Sinergi ngoten mawon nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nana, yang pada dasarnya kolaborasi ya. Seperti yang disampaikan Bapak Ibu guru yang sebelumnya, kita dalam menangani siswa kita memang harus berkolaborasi. Karena memang SMA itu memang sudah produk jadi Bapak Ibu. Karakter mereka itu sudah terbentuk dari pendidikan sebelumnya. Terus untuk kolaborasi ini, saya juga kemarin itu terinspirasi dari teman-teman juga. Kita saat ini memang baru membangun kolaborasi dengan orang tua itu lewat grup. Berkolaborasi, saya juga baru membuat grup wali kelas itu sekitar sebulan yang lalu. Wali murid, wali murid. Wali murid. Jadi lewat grup wali murid itu kadang itu ya ada permasalahan-permasalahan yang kita diskusikan juga.
Wali murid kita pantau anak-anak kita ini. Jadi nanti wali murid itu senang banget ketika saya buat grup itu, saya laporkan Mas ini seperti ini ya, mungkin ada yang sakit minta doa, itu ya saya mendoakan kayak gitu. Jadi mulai dari grup itu seperti itu. Mungkin Pak Wil mau disampaikan tentang pemikiran-pemikirannya gitu. Tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit. Saya malah baru menyadari mungkin ada yang berbeda di awal tadi, yang mana tentang pemikiran dari KHD sendiri yang mengatakan bahwa anak itu bukanlah kertas putih. Itu ditampilkan tahun 1936 kalau salah di dasar apa tadi dasar pendidikan. Tapi entah kenapa bergeser ke sini kok jadi anak itu kertas putih yang boleh kita itu tuh dari mana gitu loh. Kenapa pendidikan nasional tidak menekankan itu dari awal bahwa anak itu sebenarnya punya karakter sendiri, bahwa anak seorang dokter tidak harus jadi dokter, anak seorang tentara tidak harus jadi tentara, anak seorang guru tidak harus jadi guru, mereka punya passion sendiri-sendiri. Dan itu yang menjadi masalah dengan penekanan yang sekarang, anak harus menjadi sesuatu yang menginginkan. Ini saya juga menyadari, dan ketika saya dibenturkan dengan saya harus sebagai wali kelas, sebagai seorang guru yang beri contoh, ini saya juga bisa membatasi ada hal-hal yang tidak selayaknya apa yang saya miliki untuk diperlihatkan. Misalkan mungkin yang suka marah-marah, yang suka apa, itu karakter-karakter seperti itu yang sebenarnya itu tidak boleh ditampilkan di mereka. Ya, anak-anak itu masih memandang kita ini sebagai guru itu betul-betul contoh figur. Jadi dalam artian begini, ada juga yang berpikiran lebih luas bahwa guru itu dia juga selain yang sebagai panutan, dia juga sebagai teman. Maka ada wali kelas, barangkali BK yang lebih dekat, ada anak yang lebih cenderung dekat dengan wali kelasnya daripada mungkin dengan yang lain, atau mungkin dengan guru yang lain daripada wali kelasnya, atau malah mungkin yang harusnya BK lebih dekat malah lebih kalau BK itu juga sering kali terjadi. Terus guru yang galak, yang sudah ditokai keras, ternyata barangkali satu dua anak itu dia justru memahami kenapa guru tidak seperti itu. Ada juga yang memahaminya berbeda. Maka saya bilang kayak mengatakan resusitasi tadi, karena anak itu tidak menyadari kesalahannya dulu. Itu sudah betul. Sayangnya hal seperti resusitasi ini, kenapa dulu tidak disosialisasikan? Karena seringkali saya mendengar bahwa teman-teman kita ini ketika dia mendapat sudah amanah tertentu, entah jadi wali, entah jadi BK atau yang lain, ini ketemu dengan anaknya tidak friendly. Halo anak, orang kaya anaknya dewe, ketemu anaknya dewe kan, nih ambrol nih, supaya sudah ketemu gitu, tapi marah dulu. Marah dulu, kamu sebenarnya, saya melihat itu bukan murid saya nggak ngajar itu, tapi kalau saya melihat seperti itu kok rasanya aku ngajar dia nanti udah sekolah masalahnya. Kalau saya ke situ pelarian di sekolah, saya di rumah itu saya dimarahi. Banyak yang lingkungan saya tidak mendukung, saya kasih itu cari sebuah suaka, adem, sekolahnya adem. Gitu, bapak ibu gurunya juga baik, ramah. Saya dimarahi itu karena tahu saya salah, gitu loh. Tapi terkadang itu yang tidak terjadi. Jadi komunikasi apa yang kita anggap itu benar, belum tentu bisa diterima oleh mereka. Maka tadi kalau ada kesepakatan dengan aturan tadi jelas ya. Aturan ini satu pihak, kalau sekolah ya aturan riset, tapi dulu mungkin sudah ada. Seperti 36 sudah disebutkan di sini ya, gitu. Tapi prakteknya yang terjadi itu bagaimana? Nah, itu yang lebih penting. Maka harapan saya dengan adanya program guru penggerak ini penularannya itu lebih dalam bentuk konkretnya. Apa sih yang harus stepnya kita lakukan begini? Guru kalau anak salah, jangan langsung marah dulu, analisa dulu, gitu. Gue telat, gue salah, secara aturan salah. Mau potong telat? Saya kebanan pak, begini. Atau barangkali tidak masuk apa-apa. Cross check dulu, sadarkan dulu betul. Jadi tadi ketika anak itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban, maka di luar 12 rayu helm karena aturan. Nah, ke polisi ya rasa helm karena masalah loh. Padahal aspal itu mau jauh atau dekat sama-sama kerasnya. Kue tibone kadung kono ngerti ora omahmu padha atose. Ya, kepalanya juga sama. Barangkali itu yang saya sampaikan. Ini saya mendukung sekali untuk budaya seperti ini. Tapi utamanya kalau ada konkretnya dan itu kita harus bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa sekali. Kita ya Pak Wil, Pak Kasiwan kesini ini hal yang baru ya, hal yang baru. Ya, jadi ternyata ada konsep seperti ini ya. Bahkan ini Bapak pendidikan kita itu ya baru saat ini kita tahu seperti itu. Jadi ini menurut kami hal-hal yang baru. Itu mungkin Bapak Ibu kita akhiri ya. Ternyata asik sekali Bapak Ibu. Saya harap diskusi-diskusi kayak gini itu selalu ada ya. Selalu ada supaya kita itu terupgrade ilmunya. Karena guru itu kan harus mengikuti perkembangan zaman. Seperti saya motivasi saya mengikuti ini sebenarnya itu supaya kita itu tahu oh ternyata di sana itu seperti itu. Terima kasih Pak Eko, saya hanya closing aja nih. Mohon maaf dengan saya. Intinya begini Bapak Ibu, inilah guru penggerak. Saya berharap besok Bapak Ibu ketika ada pendaftaran program guru penggerak kedua, panjenengan semuanya ikut. Ya itu harapan saya. Kenapa? Karena konsep Merdeka Belajar ini di sebelah satuannya itu dipakai panjenengan. Dan Pak Eko tadi sudah cerita banyak bahwa di guru penggerak panjenengan akan banyak ilmu, banyak pengalaman, termasuk juga penguasaan penggunaan IT dan pembelajaran media pembelajaran yang baru itu banyak sekali didapatkan dan semuanya gratis Bapak Ibu. Maka mohon nanti semuanya ikut, kami ajak karena SMA 1 setelah penggerak itu ada 9 Bapak Ibu. Kita berusaha. Batas usianya ada nggak? 50. Enggak apa-apa, karena Bapak ini sudah penggerak walaupun tidak mengikuti setelah penggerak ini. Tapi yang mudah-mudahan kami harap semua bisa ikut. Intinya itu saja. Terima kasih, semangat, dan terakhir Bapak Ibu inilah bahwa memang kita ngajar itu harus tuturi handayani. Jadi dalam konsep Merdeka Belajar itu kan guru itu sebagai Pak Momong tadi menyadari setiap anak punya potensi dan kelebihan masing-masing. Sehingga tugas kita adalah bagaimana potensi anak-anak yang beraneka ragam itu bisa berkembang, bisa optimal, dan itu menjadi sebuah panen karya guru kepada anak didiknya. Intinya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu kita sampai di closing nih. Kita sampai di closing. Saya sebelum kita tutup, saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi ini kita sudah banyak manfaat ya Bapak Ibu. Untuk mengingat kembali bahwa hari ini kita telah mempelajari ya atau mengulang kembali ya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa memang tujuan pendidikan itu untuk menuntun dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan siswa ya, memberi kebahagiaan kepada siswa itu ya, dan tentunya siswa menjadi pribadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti itu Bapak Ibu guru. Dan yang kedua tentang budaya positif, bahwa memang apabila sekolah ini pengen atau ingin baik ya, tentunya kita harus mempunyai budaya positif itu sendiri ya, mulai dari penanganan siswa. Jadi penanganan siswa diharapkan nanti bisa maksimal, kita berpihak kepada siswa, tidak ada yang dirugikan ya, tidak ada yang dipojokkan ya. Jadi semua murni ya, kita menuju kepada Merdeka Belajar. Kita berpihak kepada siswa, tentunya monggo dipraktekkan Bapak Ibu guru segitiga restitusi. Ketika anak berbuat salah, monggo dipraktekkan. Yang pertama tadi apa? Kita menstabilkan kondisi anak, dijunjung dhisik, diangkat dhisik. Setelah itu baru kita validasi kesalahan. Kita tanya alasannya apa? Ngopo kowe ngono? Wis tak goleki apa? Baru kita kembalikan. Kita tanyakan keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Pengen dadi apa? Pengen dadi wong sing kepiye? Ya, kita tanya supaya anak itu berpikir. Jadi semata-mata tidak hanya dihukum ramu dan salah ya, anak kita kan nggak bisa berpikir sampai situ. Ya, orang rumah usah salah karena dia nggak dituntun untuk berpikir ke situ. Ya, mungkin itu Bapak Ibu pada kesempatan ini, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu guru memberi respon yang baik pula, banyak sekali masukan yang tentunya untuk kebaikan sekolah kita. Dan Bapak Ibu guru, saya mohon maaf apabila
apabila dalam penyampaian sosialisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional dan budaya positif ini kurang, karena memang kami masih dalam proses belajar dan kami juga banyak belajar dari Bapak Ibu guru semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.